Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan sejuta keindahan yang tersebar di pelosok-pelosok pulau. Salah satunya adalah destinasi yang sering dikunjungi, ialah keindahan pantai. Keindahan-keindahan ini mulai dilirik oleh wisatawan mancanegara untuk dikunjungi. Namun pentingnya pengembangan wisata NTT perlu dilakukan beberapa sektor ke depannya. Nusa Tenggara Timur memiliki sejuta tempat wisata yang kuat. Tercatat ada 1.637 destinasi wisata, di antaranya destinasi alam, destinasi budaya, dan destinasi khusus. Banyaknya destinasi wisata membuat Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai kawasan destinasi bahari dan minat. Menurut penjelasan dari Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata Provinsi, akan terus mengembangkan destinasi di titik tertentu untuk dijadikan pariwisata provinsi, sehingga pariwisata di Nusa Tenggara Timur semakin dikenal dunia. Provinsi NTT memiliki potensi wisata yang sangat kuat. Kita punya yang terdata saat ini kita punya 1.637 destinasi. Itu terdiri dari destinasi alam, destinasi budaya, dan destinasi khusus yang merupakan bagian daripada aktivitas terbaru pariwisata. Nah, ke depan pemerintah provinsi akan memfokuskan sesuai dengan amanat daripada RPJPN Indonesia Emas 2025. Provinsi NTT telah ditetapkan sebagai kawasan pengembangan destinasi bahari, wisata bahari dan destinasi khusus dan minat khusus ya, bertaraf internasional. Sehingga ke depan pemerintah provinsi akan fokus. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatakan, tercatat 1,1 juta wisatawan yang berkunjung. Destinasi pariwisata di NTT perlu dikembangkan agar dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara, sehingga membantu ekonomi pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Noldi Hosea menambahkan ada beberapa sektor yang perlu diperhatikan untuk membangun perkembangan pariwisata di NTT. Sampai saat ini tahun 2024 terhitung kunjungan wisatawan masuk ke Provinsi NTT sebesar 1,1 ya, 1,1 juta. Nah, itu baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Nah, dibanding dengan potensi yang ada ini, sebenarnya kunjungan ini belum terlalu tinggi. Ini masih tidak terlalu besar. Ada beberapa persoalan. Yang pertama, destinasi di NTT ini kita belum cukup. Kita belum mampu untuk mengembangkan aktivitas tertentu sehingga menambah daya tarik daripada destinasi tersebut. Kita tahu setiap destinasi itu harus ada aktivitas tambahan supaya membuat dia lebih menarik. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur mengharapkan masyarakat NTT bisa membangun pariwisata di NTT agar perekonomian pariwisata bisa berkembang dengan baik. Ia juga mengharapkan kepada media agar membantu mempromosikan destinasi wisata untuk dilirik wisatawan luar maupun dalam negeri. Dari Kupang, tim Timur TV melaporkan. Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana Kupang gelar Focus Group Discussion perhatian dosen sebagai acuan model perencanaan program siaran wisata sejarah di Kota Kupang. Informasi ini menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus Timur Sepekan di Timur TV pada hari dan jam yang sama. Bersama saya, Salvi Murub. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana Kupang menggelar Focus Group Discussion untuk mempromosikan wisata sejarah di Kota Kupang. Kegiatan ini diselenggarakan di ruang seminar Magister Prodi Ilmu Komunikasi Undana, Kamis 10 Juli 2025. Sebelum kegiatan FGD, tim dosen telah melakukan riset dan kolaborasi dengan mahasiswa seputar wisata sejarah di Kota Kupang. Ketua Tim Penelitian Monika Wutun menjelaskan,
Kegiatan ini diadakan untuk mengembangkan model perencanaan program siaran wisata sejarah Kota Kupang di televisi dan berharap media televisi dapat terus mengembangkan berbagai program siaran wisata sejarah yang unggul dan kreatif. Tim dosen dari program studi ilmu komunikasi FISIP Universitas Nusa Cendana menggelar kegiatan diskusi kelompok terarah atau FGD yang mengumpulkan para stakeholder untuk penelitian kami yang berjudul pengembangan model perencanaan program wisata sejarah Kota Kupang di televisi. Tujuan kami bahwa wisata sejarah ini belakangan itu sepertinya terlupakan. Orang suka berlakukan swafoto, orang ke tempat-tempat objek wisata alam, mereka lupa bahwa ada satu objek wisata yang penting yang menunjukkan seperti apa jati diri kita, yaitu wisata sejarah yang menunjukkan budaya kita, budaya NTT, khususnya Kota Kupang. Kami bermula dari penelitian tahun sebelumnya yang mencoba mengkaji promosi wisata sejarah. Kali ini bidikan kami kebetulan yang menjadi ketua tim adalah dosen dari program studi komunikasi peminatan jurnalistik sehingga arahnya ke pengembangan siaran televisi. Kami berharap bahwa televisi siaran di Kota Kupang bisa mengembangkan model program yang paling ideal, dia bisa minim budget tapi kreatif, berkualitas tinggi untuk bisa menampilkan aspek-aspek unggul dari wisata sejarah di Kota Kupang. Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kota Kupang, Yohanes Hendro Teme menjelaskan, KPID sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan FGD ini sebagai bentuk pengembangan model siaran di televisi. Karena itu kami sangat mendukung dan kami apresiasi apa yang dilakukan oleh jurusan ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Undana yang menyelenggarakan penelitian ini, dan kita berharap dengan penelitian ini pengembangan siaran wisata sejarah di Kota Kupang itu bisa dilakukan oleh teman-teman lembaga penyiaran khususnya televisi yang bersiaran di Kota Kupang, khususnya NTT umumnya. Selain itu, Kepala Seksi Event dan Daya Tarik Wisata Nusa Tenggara Timur, Desi menegaskan, wisata sejarah yang ada di Kota Kupang harus dibenahi dan diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah setempat. Ya, jadi kami dari Dinas Pariwisata memang juga merasa sayangkan juga karena memang sejarah ini kayaknya sedikit terlupakan ya, oleh karena itu tadi kawasan yang ada di situ juga memang perlu dibenahi. Jadi kami juga sebagai pusat kota, wisata sejarah tentu memberi filosofi tersendiri yang mengesankan dan perlu mendapat perhatian lebih lanjut dari pemerintah sehingga harus dikembangkan dan menjadi daya tarik wisatawan lokal dan mancanegara di masa mendatang. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan.